Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rega Alfiano dari kelas C1S Pariwisata, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang pandangan humanisme menurut Islam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu humanisme. Menurut Karen Armstrong, pengarang buku A History of God, sebuah sejarah tentang Tuhan, ya, humanisme itu memang agama. Tepatnya, agama tanpa Tuhan dan tanpa ritual untuk menyembah Tuhan. Sesuatu yang disebut agama itu sendiri memang tidak harus bersifat teistik. Agama Buddha dan Shinto misalnya. Kita menyebut agama meskipun di sana tidak ada kepercayaan terhadap Tuhan dan tidak ada pembahasan tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karen Armstrong menulis, "Humanism is itself a religion without God." Atau humanisme sendiri adalah agama tanpa Tuhan. Jika humanisme dianggap sebagai agama, berarti paham ini ada akidahnya, ada syariahnya, ada kitab sucinya, dan ada nabinya. Dan ada juga tukang dakwahnya. Kita masuk ke sejarah singkat humanisme. Istilah humanisme tercipta mulai tahun 1948, tapi sebagai sebuah paham. Barangkali pelopornya adalah Kardinal Pelagius. Ini ironis sebenarnya, paham yang menggiring orang untuk memutuskan justru lahir dari kalangan agamawan sendiri. Pelagius menggagas ide bahwa manusia bisa berdiri sendiri tanpa adanya Tuhan, bisa mengetahui baik buruk cukup dengan akal, tidak perlu dengan wahyu. Mula-mula paham ini dimusuhi di kalangan Katolik, tapi di kalangan Protestan ia dirangkul. Akhirnya lahirlah Christian humanism atau humanisme Kristen. Teologi Kristen yang sudah menerima humanisme akhirnya berorientasi kemanusiaan. Lama-lama humanisme yang meninggalkan agama, lalu berbalik maki dan mencibir agama. Paul Peirce dan Potter dikenal sebagai penganut humanisme yang radikal, yang sudah lama ingin menghabisi agama. Alasannya adalah agama masih mengandung intimidasi bagi sebagian orang. Beda dengan humanisme yang bebas dari intimidasi. Dari sini lahirlah humanisme sekuler. Humanisme sekuler ingin agama hanya boleh di ruang privat. Peran moral di ruang publik adalah konsensus publik, tidak boleh agama. Jadi bisa disimpulkan, awal gerakan paham ini sebenarnya hanya ingin sekulerkan agama, tapi lama-lama dia ingin menjadi agama tersendiri, yakni menjadi sekularisme sebagai agama. Humanisme ini memang paham yang lebih ngeri daripada pluralisme. Sebab pluralisme hanya ingin menyamakan sebuah agama, sementara itu humanisme ini sudah ingin meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Akidah dari humanisme. Akidah utama humanisme adalah keyakinan bahwa manusia punya kekuatan tersendiri untuk menentukan kebenaran, cukup dengan akalnya sudah bisa menentukan baik dan buruk, tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme ini rata-rata menyeret pada ateisme, minimal aktivisme. Jika kita ingin menyebut sesuatu yang disembah, maka paham ini pada hakikatnya ingin menyembah manusia. Tepatnya menyembah hawa nafsu tersendiri. Oleh karena itu, syahadat ini berbunyi, "Humans are the measure of all things." Atau manusia adalah ukuran segala sesuatu. Oleh karena itu, syahadat paham ini berbunyi, "Humans are the measure of all things." Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Paham ini juga meyakini filsafat naturalisme yang menolak semua supernaturalis. Contoh akidah-akidah cabang yang lahir dari paham ini. Tuhan hanyalah ide dan proyeksi kewujudan manusia. Manusia bukanlah ciptaan Tuhan, tapi hasil evolusi. Tidak ada kehidupan setelah mati. Malaikat, setan, surga, mereka semua adalah mitos. Adapun syariahnya, maka sumbernya dua, yaitu akal dan sains. Berdasarkan pertimbangan akal dan sains, selalu mereka merumuskan tujuan hidup. Bagi mereka tujuan hidup adalah makan, minum, berhubungan seks, dan bersenang-senang sepuasmu sebelum kau mati. Dengan kata lain, tujuan hidupnya adalah kebahagiaan duniawi. Pengertian dari 5 lapisan hierarki. 1. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis untuk kelangsungan hidup manusia atau kebutuhan dasar manusia seperti oksigen, minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, seks, hingga kebutuhan untuk beristirahat dan tidur. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman muncul apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi. Kebutuhan ini mewujudkan diri dalam bentuk aman dari segala keamanan, perlindungan seperti ketertiban, hukum, stabilitas, serta kebebasan dari rasa takut.
Yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Muncul setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman dipenuhi. Kebutuhan ini merupakan hubungan interpersonal seperti keintiman, persahabatan, kepercayaan, serta penerimaan. Kebutuhan ini mewujudkan diri dari bentuk kebutuhan memiliki teman, memiliki pasangan hidup, menjadi anggota masyarakat, atau menjadi anggota dari suatu organisasi sosial, dan sebagainya. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan untuk diri sendiri, meliputi martabat, prestasi, penguasaan, keberhasilan, kebebasan, serta kemandirian. Selanjutnya, kebutuhan merupakan keinginan untuk reputasi atau rasa hormat dari orang lain, seperti memperoleh status, perhatian, kebanggaan, dan kekuasaan. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang menjadi dasar setiap individu. Pada tahap ini, setiap individu mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperluas pergaulan dan mendapat peluang baru dari lingkungannya. Kebutuhan aktualisasi dapat diwujudkan dalam pemenuhan terhadap dirinya mencari pertumbuhan pribadi yang melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan sosial, sehingga dilakukan tanpa meminta imbalan dan secara sukarela. Kelebihan dari teori Maslow. Teori Maslow dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. Teori ini dapat memperhitungkan sifat manusia yang dimulai dari tingkat yang paling dasar menuju tingkat yang lebih tinggi. Memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia itu jamak dan bentuknya bertingkat-tingkat. Sangat relevan pada semua bidang kehidupan serta dapat diterapkan di mana saja seperti sekolah, kantor, dan lain-lain. Yang kelima adalah dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengetahui permasalahan dan mengambil solusi yang tepat. Kekurangan dari teori Maslow adalah satu, tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama. Karena setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda dan dari lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah kepuasan setiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, kebutuhan individu yang tidak sesuai selalu mengikuti tatanan yang berjenjang. Selanjutnya adalah refleksi diri. Pada akhirnya, kebutuhan aktualisasi dirilah yang merupakan hal yang paling penting dalam teori Maslow. Di mana anak yang memiliki pandangan baik tentang diri sendiri, hal itu dapat menjadi motivasi atau pendorong bagi anak dalam menentukan langkah atau tujuan-tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, salah satu tugas orang tua sebagai fasilitator adalah membuat anak-anak untuk memiliki perasaan yang baik tentang dirinya dan berpositif terhadap dirinya sendiri, dengan memfasilitasi kegiatan belajar yang positif bagi perkembangan pendidikan anak. Di sini peran orang tua sangatlah penting, karena sebagai orang tua, kita harus menjadi sosok yang dapat memberikan contoh yang baik, memberikan edukasi yang baik, memberikan fasilitas yang baik, dan yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Tapi kita juga harus mempertimbangkan berbagai banyak hal. Jika semuanya sudah baik, apakah kita bisa membuat anak kita akan menjadi baik? Juga. Karena dari orang tua sendiri itu hanya sebagian faktor. Banyak faktor-faktor lain seperti lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan lainnya. Dari sini, orang tua juga harus bisa mengarahkan anak dalam memilah lingkungan-lingkungannya tersebut. Seperti jika anak salah pergaulan akan menjadikan anak tersebut menjadi pribadi yang melenceng dari yang seharusnya. Jika anak sudah melenceng, itu akan membuat pola pikirnya akan menjadi melenceng terus tanpa adanya pengingat seperti orang tua. Penjabaran dari akidah dan contohnya. Akidah utama humanisme adalah keyakinan bahwa manusia punya kekuatan sendiri untuk menemukan kebenaran. Dengan akalnya, dia sudah bisa menemukan baik dan buruk. Tidak perlu Tuhan. Wajar jika humanisme rata-rata menyeret pada ateisme. Jika kita ingin menyebut sesuatu yang disembah, maka paham inilah hakikatnya menyembah manusia. Contoh akidah-akidah cabang yang lahir pada Tuhan hanyalah ide dan proyeksi manusia. Jadi humanisme menganggap bahwa Tuhan itu bukanlah sesosok yang ada di atas segalanya, tapi hanyalah sosok yang proyeksi dari Tuhan manusia untuk menjalankan suatu hal. Yang kedua adalah manusia bukan ciptaan Tuhan, tapi hasil evolusi. Dari sini manusia itu diibaratkan sebagai sesuatu makhluk yang dulunya itu sudah terbentuk makhluk tapi belum sesempurna manusia. Mungkin sebelumnya itu sebagai simpanse atau kera ataupun lain-lain.
Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya bumi, seiring berputarnya bumi, evolusi kera-kera tersebut berevolusi yang menjadikan kera tersebut menjadi manusia yang sempurna seperti kita. Ketiga adalah tidak ada kehidupan setelah mati. Mengapa tidak ada kehidupan setelah mati? Karena di sini di humanisme ini kita setelah mati ya kita tidak ada lagi, tidak ada akhirat, tidak ada neraka, tidak ada baik buruk, tidak ada surga dan lain-lain. Penjabaran dari syariah dan contohnya. Adapun syariah, maka sumbernya dua, yaitu akal dan sains. Akal dan sains, mereka merumuskan hidup. Mereka hidup adalah makan, minum, berbuat seks, dan bersenang-senang sepasmu sebelum mati. Dan lain tujuan hidupnya adalah kebahagiaannya. Contoh produk cabang syariah menurut mahasiswa adalah seks bebas adalah diperbolehkan. Dalam Islam, seks bebas tentu saja tidak diperbolehkan. Itu adalah perbuatan zina yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di humanisme itu dibebaskan, dibolehkan karena ya kita di sini menganut paham humanisme. Kita menganut paham dan padanya Tuhan. Jadi kita tidak ada batasan-batasan apapun yang bisa dibatasi, yang bisa membatasi kita. Yang kedua adalah homoseksual juga boleh. Dari sini sangatlah miris. Kenapa? Karena di dunia kita diciptakan berpasang-pasang. Ada langit dan bumi, ada bulan dan matahari, dan ada perempuan dan laki-laki. Jika adanya homoseksual berarti salah satu gender itu tidak memiliki pasangan. Nah, ada ketertarikan sama gender yang mengakibatkan sama gender tersebut mungkin menikah ataupun yang lainnya. Dari sini kita harus menyimpulkan bahwa feminisme ini adalah orang baik, adalah sesuatu yang kurang baik karena feminisme menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Kemudian adalah penjabaran fatwa dan contohnya. Semua fatwa tentang kemanusiaan seolah-olah hanya sah dan otoritas jika muncul dari para penganut paham feminisme ini. Mereka ingin muncul sebagai kelompok elit intelektual baru yang menguasai akal manusia dan ditaati fatwa-fatwanya, mengalahkan fatwa majelis ulama. Yang kedua contohnya adalah lembaga fatwa. Mereka di Inggris adalah British Humanist Association. Punya praktis memiliki konsultasi lembaga ini daripada konsultasi kepada paslon. Kenapa? Karena di sini di British Humanist Association ini mereka merasa ini adalah wadah yang tepat mereka, karena mungkin mereka menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang ribet mungkin ya bagi mereka, karena agama kan juga banyak sekali pantangannya, halangannya yang dibutuhkan untuk jadi bagian dari agama tersebut. Kemudian adalah kritik. Jika dilihat dari segi paham humanisme, maka akan didasarkan dengan akal dan kebebasan kepada manusia dalam memilih dengan sebebas-bebasnya. Bila paham humanisme ini diterapkan di perspektif Islam, maka tidak akan ada benarnya. Karena di Islam semuanya itu ada batasannya. Kita di dunia akan diminta pertanggungjawabannya setelah kita di akhirat. Jadi ini sangat tidak relevan bagi agama Islam. Berbeda lagi dengan sudut pandang Islam. Yang kita ketahui bahwa di agama Islam ini semuanya sudah diatur batasan-batasnya dan proporsinya, sehingga tidak bisa seenaknya dalam proporsi atau posisi atau kebenaran kalau yang benar adanya. Dan konsep ketuhanan ini merupakan konsep sentral di dalam filsafat. Kesimpulannya bahwasanya awal mula gerakan kami ini sebenarnya hanya ingin mensekularkan agama. Lama-kelamaan ia ingin menjadi agama tersendiri, yaitu menjadikan sekularisme sebagai agama. Humanisme ini sendiri memang paham yang lebih ngeri daripada pluralisme. Sebab pluralisme hanya ingin menyampaikan sebuah agama, sementara humanisme ini sudah ingin meniadakan Tuhan dalam hidup, jadi agama yang tersendiri. Jadi cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Oh, belum selesai. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa humanisme ini adalah paham yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam, paham yang sangat tidak dibenarkan dalam beberapa agama juga. Karena humanisme ini
membuat berbagai agama itu melenceng dari yang seharusnya. Sangatlah buruk komunisme ini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh masuki paham humanisme ini. Kita hanya boleh sekedar memahami saja, tapi tidak boleh ikut mengikuti dan ikut melaksanakannya. Jadi sekian dari presentasi saya. Ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Dagingnya di 5 hari di stop dulu. Stop.